Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik baru. Semoga kita dalam kondisi sehat tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung, melainkan melalui pembelajaran online. Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, bahkan negara lain di dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan yang sama, yaitu pandemi COVID, yang mana penyebaran virus COVID ini membuat banyak perubahan di kehidupan kita. Salah satunya di dunia pendidikan, yang harusnya kita bisa bertemu secara langsung, tapi karena pandemi ini akhirnya kita bisa bertemu di kelas-kelas online. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Ibu Rita. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya saya mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Gemala Bayangkari II, para peserta didik baru. Perlu kita syukuri anak-anak bisa masuk di SMA Gemala Bayangkari II. Rasa syukur itu harus kita tunjukkan dalam bentuk komitmen untuk bersungguh-sungguh kita belajar di SMA Gemala Bayangkari II. Kerahkan semua potensi yang ada untuk meraih masa depan dan cita-cita peserta didik sekalian. Ibu di sini diberi tugas untuk menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Baiklah para peserta didik sekalian, mari kita masuk dalam pembahasan tentang wawasan Wiyata Mandala. Peserta didik pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah wawasan Wiyata Mandala, karena ini adalah materi pokok yang selalu disampaikan dalam setiap kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di berbagai jenjang, termasuk di SMP peserta didik dulu. Sebelum kita masuk pada materi wawasan Wiyata Mandala, pada bagian ini sengaja Ibu tampilkan gerbang SMA Gemala Bayangkari II, sekolah baru para peserta didik sekalian. Mengapa Ibu menampilkan pintu gerbang sekolah? Karena di tempat itu peserta didik akan mengawali langkah baru dalam meraih cita-cita. Di tempat tersebut, harapannya peserta didik dapat meninggalkan sifat kekanak-kanakan dan perilaku buruk di masa SMP untuk melangkah menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab untuk meraih cita-cita. Semoga cita-cita peserta didik akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Lantas, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Istilah wawasan Wiyata Mandala terdiri atas 3 suku kata yang mempunyai arti berbeda. Suku kata yang pertama yaitu wawasan, yang berarti cara pandang, penilaian terhadap sesuatu. Suku kata yang kedua adalah wiyata, yang berarti pendidikan. Suku kata yang ketiga adalah mandala, yang berarti lingkungan. Jadi, apabila digabungkan, wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara memandang kedudukan sekolah sebagai tempat belajar dan kedudukan lainnya dalam kehidupan kita sebagai pembelajar.
Terdapat 4 unsur dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Unsur yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Unsur yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup atau kepribadian, 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, yang keempat, kemampuan berkarya. Kemudian kita ke fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Kenapa disebut sebagai tempat masyarakat belajar? Karena sekolah memiliki aturan atau tata tertib dengan kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar. Adapun ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Ada guru dan siswa, sehingga menimbulkan adanya proses belajar mengajar dengan tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kita lanjutkan materi kita tentang prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus mampu bertumbuh pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak sadar menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, keturunan, dan tingkat sosial ekonomi. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri toladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip yang pertama, sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, serta bersosialisasi. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik,
Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Nomor 3, sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa merupakan pemerataan kesempatan mendapatkan pengetahuan dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Kita lanjut pada prinsip yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Prinsip yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Prinsip yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional siswa. Prinsip yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengemban sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Prinsip yang kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Maksudnya, di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar. Belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Prinsip yang terakhir adalah 9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Maksudnya, sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun sekolah juga seharusnya mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Itulah 6 hal yang dilarang
dilakukan di sekolah tempat masyarakat belajar. Materi selanjutnya tentang penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. 3. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat. Yang keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Penataan yang kelima, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Penataan Wiyata Mandala yang keenam, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan disiplin. Penataan Wiyata Mandala yang ketujuh adalah pengembangan logika bagi para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, dan informasi menemukan para ahli. Yang ke-8, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Penataan Wiyata Mandala yang terakhir yaitu mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Materi selanjutnya adalah tentang mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu adanya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul, sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut. Ada 2 tahap dalam mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala, yaitu tahap preventif dan tahap represif. Tahap preventif adalah upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Bagaimana cara agar kasus negatif tidak terjadi di sekolah? Caranya yaitu 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Cara yang kedua yaitu dengan cara menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. Cara yang ketiga dengan cara membentuk jaring-jaring pengawasan dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Cara yang ketiga untuk menghilangkan hal negatif yang di sekolah adalah dengan cara menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS, kemudian meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Kemudian tahap represif artinya yaitu untuk menindaklanjuti siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif bisa dilakukan dengan cara mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan antara orang tua, pendidik, dan pembinanya. Cara yang ketiga
dengan cara membatasi area tempat terjadinya aksi, kemudian berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas. Selanjutnya dengan cara mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang terakhir, upaya represif dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Para peserta didik, ini adalah materi terakhir pembahasan tentang wawasan wiyata mandala, yaitu tentang prinsip 7K dalam pengamalan wawasan wiyata mandala. Yang ke-1 adalah keamanan. Maksudnya adalah keamanan diperlukan agar peserta didik tidak merasa khawatir ketika berada di sekolah. 7K yang kedua adalah kekeluargaan. Maksudnya adalah semangat kekeluargaan memungkinkan setiap masalah diselesaikan secara cepat dan minim kekerasan. 7K yang ketiga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan adalah akan menciptakan suasana belajar yang efektif. Yang keempat adalah kerindangan, yakni kenyamanan warga sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar. 7K yang kelima adalah kebersihan. Di sini kebersihan adalah untuk belajar dengan baik harus ditunjang dengan kesehatan, sedangkan salah satu syarat untuk sehat adalah kebersihan. Maka itu, setiap warga sekolah harus menciptakan kebersihan terlebih dahulu, apalagi di era pandemi ini. Seperti ini kebersihan harus menjadi hal yang utama bagi peserta didik, yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 7K yang keenam yaitu tentang keindahan. Ruang kelas yang ditata rapi akan meningkatkan semangat belajar siswa. 7K yang terakhir adalah ketertiban. Ketertiban harus dilaksanakan dengan tertib agar dapat membawa hasil yang diharapkan. Terima kasih. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk lebih memahami tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, silakan anak-anak mengerjakan pertanyaan 5 soal ini, silakan dijawab di kertas. Kemudian hasil dari jawaban itu silakan difoto, diberi nama, diberi kelas apa, berita tunggu sampai jam 10. Nanti silakan dikirim di WA berita dengan nomor 081 216 642 303. Terima kasih. Demikian para peserta didik sekalian, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dan tentunya di bagian akhir ini Ibu mengajak pada peserta didik baru semua untuk bersungguh-sungguh belajar dan menjadikan SMA Kemala Bayangkari II menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Itu semua yang bisa Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.